kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Halo, kembali dirut kawan Pak. Iya. Sempat waktu itu di itu kan. Yang mana sisi Siloam. Sudah langsung bursa Pak. Iya. Sudah jual. Prof Tom? Tahu rumah udah kita siapin ya, Pak? Sudah Pak. Kita baru sampaikan masuk ke daerah Itu ya, tuh. di wali kota Jakarta Utara kosong. Apa itu nggak pakai gitu ya? Iya, di daerah kosong. Wali kota tinggal di kantor, jangan. Makasih loh Pak. Makasih Pak Heru. Nanti kita bikin pesta. Gede kan, Boy? Berapa kali bukan? Besar. Berapa kali kan? Lebih besar dari Di belakang pasar. spot mall itu. 4.000 meter gede loh. Di kelapa kali. Tempat besar. Taman-tamannya. Namanya besar. Jam 11-an lebih. Iya. Akhirnya yang nawarin itu. Saya mau pernah lihat rumahnya. Ketahuan dari pagarnya. Pagar kayak kecamatan gitu kan beda. Kan berkeloknya gitu kan. Atau Jadul kelok. dan belakang spot mall. Spot mall. Belakang spot mall. Nggak tahu ya. Saya pikir gedung kali. Gedung gereja ya. Rumah dinas. 2 tingkat. Ya, mana? Ya. Gimana Bu? Ya. Semua. Oke. Kita lapor aja dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wagub juga Ketua Dinkes, kemudian semua teman-teman semua dari Gubernur Jakarta, Wagub di Jakarta. Kami dari Diaspora Internasional mungkin pada saat ini ingin mengupdate kepada Bapak dan kawan-kawan semua apa yang sudah kita kerjakan dan siap akan kita roll out. Jadi yang pertama adalah tentu program di Marunda. Jadi program kita untuk Marunda, Puskesmas Marunda, Tambora, Kepulauan Seribu, terutama adalah telemedicine. Jadi kita sudah ada beberapa rapat dengan tim Dr. Supeno, dengan Kesos, dengan Dr. Vera, sudah ke sana 2 kali. Jadi kami sudah memperbaiki sistem telemedicine. Nanti Pak Johan dari Delft akan update, akan update apa-apa saja yang sudah di-upgrade dan nanti kita siap roll out-nya. Terus Prof. Tom Suteja, sekarang beliau bergabung di Erasmus juga Pak. Erasmus kan terkenal sekali sebagai pusat kedokteran dunia. Jadi akan menjelaskan tentang program MIMIT, Non-Invasive Medical Invasive Technology. Ini kaitannya dengan Rumah Sakit Tarakan milik Pemda. Yang dulu kan kalau nggak salah arahan Pak Wagub bahwa Tarakan akan menjadi tipe A. Sudah lurus, Sudah. Pak. Sudah lurus tipe A. Nah, sudah lurus ya. Sudah. Nah, Apa ini? dengan network internasional dan program modulnya untuk non-invasive medical invasive technology. Jadi masih Pak Mungkin- Asisten yang hubungi ke RSUD Iya, Tarakan yang mau Iya. ini. iya. Kami beberapa kali sudah survei ke sana dengan ketemu Satu dengan guru saya kemarin balik dari kapal tadi ke sana. Iya. Bagus kok Pak. Bagus Pak. Iya, saya mau ke sana nggak Iya, tahu. bagus. Mereka sudah lakukan 100 open heart surgery. Iya. Tapi kalau bedah jantung kan sudah umum sih ya Pak ya. Tapi mungkin yang kasus terbanyak di Jakarta, di Indonesia adalah kasus-kasus digestif. Kasus-kasus apa namanya? Ambien misalnya hemorrhoid yang sekarang bisa dilakukan dengan non invasif. Orang bilangnya adalah operasi tanpa pisau. Kemudian kita tahu Jakarta rokok Indonesia nomor 1. Jadi kasus yang namanya kanker nasofaring, infectious diseases, pulmonary disease itu nomor 1 di Jakarta. Jadi kalau rumah sakit Tarakan milik Pemda sudah bertransformasi menjadi tipe A, maka selain dia spesialisnya juga lengkap, spesialisnya bisa jadi pusat pendidikan dan training. Nah ini kami dari Diaspora Internasional sudah siap mau membackup itu. Nah silakan Pak Tom. Ya, bisa di Madrid. Kali ini murid-muridnya nanti saya bicarakan. Tapi yang auditornya tidak boleh orang sekali. Jadi kriterianya juga internasional. Itu seperti pendidikan pilot. Jadi harus dididik. Nah, ini tergantung programnya. Kalau programnya sulit sekali seperti bedah jantung atau tanpa pisau kateterisasi bisa 5 tahun. Sekarang orang Eropa nggak mau ditangani dengan dokter yang muda dan pertama kali masuk di paru-paru, nggak mau mereka. Dia tanya ijazahmu mana? Sininya mana nih?
Nah itu, ini harus distandarisasi, sinkronisasi. Nggak minimal kalau ini kan kita pengennya. Dulu saya pengen lakukan 2006, saya punya impian ini di Belitung. Ketika dokter-dokter kan kurang dokter, saya pengen tuh teori seperti India. Nah itu yang pikiran saya. Malah saya mau tawarin dokter itu, kamu dapat tour resort kesini gratis keluarga, tapi jam yang siangnya kamu latih dokter saya, kita tukar gitu loh. Bagi-bagi ini, nah ini harusnya bisa pakai di Pulau Seribu. Iya. Bukannya Pulau Seribu, puskesmas yang Iya, ada puskesmas, ya. menghindari kemacetan, dokter-dokter juga langsung belajar kan. Ya, pusatnya di Tarakan ini. Iya, betul, Pak. Jadi, terus jadi ya kita perluas Tarakan itu Iya. yang gede. Iya, jadi Pak, ini dengan Ada juga puskesmas yang mahal juga itu kan, iya, yang gedung bekas ibu yang jam kesnya. iya, iya. Nah itu harus dibuat, biar dekat. Kalau nggak mau masuk ke Tarakan ya semacam puskesmas yang dekat dengan Tarakan. Di pusatnya di telemedicine di situ. Ya, job on training. Iya. Langsung kan dia kan, Iya. langsung lihat pasien. Nah, lihat Google Glass nanti, segala bisa. Nah, Jadi aksesorisnya itu bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Bahkan suitcase-nya, covernya kita sudah buat waterproof. Mau dibawa ke Pulau Seribu, masuk aja nggak apa-apa. Pak Johan sengaja nggak bawa karena kan udah 2 ya, saya kali udah Pak. lihat. Nanti kita harus Dua kali dia udah kita, lihat. kan kalau kita beli dengan APBD kan agak sedikit masalah tuh kontainer. Maksud saya masukin ke e-katalog aja. Iya, sekarang KTP, betul, betul. kan Arkes, dapatnya ke Iya. e-katalog, Betul. langsung beli kita. Iya. E-katalog, Arkes itu. Udah ketemu solusi waktu itu cari sponsor lagi. Sampai lagi lu. Aduh pusing CSR mulu. Untuk di tahap awal ya, kami sediakan sendiri. CSR dulu. Jadi, bahkan Cari sendiri. belum pakai CSR, bahkan dengan kekuatan kami sendiri, kami mau buat pilot yang terbaik. Setelah itu kalau menurut kami CSR pun sudah banyak yang antri ya. Tapi kalau nanti ke depan aku mau dimasukkan di katalog, mau Silakan. Pak Wagub ya. Beberapa sponsor kan sudah siap ya CSR. Kalau di telehealth karena kan itu siap dengan IT-nya dan tidak tergantung listrik kan. Ya. Jadi kalau nggak ada listrik Baterai bisa jalan ya. terus gitu. Ya. Pakai gelombang. Ini penting. Ya, itu Pak Johan Itu sudah timur juga mau tuh. Sudah, Iya. sudah Pak. Ini kami ada ke sana, Pak. Enggak, karena ini impian saya. Oke. Saya juga waktu bupati saya pikir seperti itu. Iya. Dokter dari mana minta dokter masuk ke pulau? Nggak ada. Sulit mas. Nggak ada yang mau. Baru saya aja nggak pernah lihat pulau warisan bapak saya. Kecuali saya nggak paham saya pergi ke pulau ngapain. Adik saya, kalau adik saya dokternya tahan ya, karena dia dokter kan. Iya. Dia bisa tidur di pulau, nginep di pulau. Bupati bisa nginep di pulau deh, tidur. Dia dokter puskesmas kan, PTT ya. Dia, Kalau dokter tahan ya Pak ya. ya saya juga radiologi biasa, terus saya ngapain kalau nggak bisa terpaksa ngapain? Ya, iya betul. Telehealth, teleeducation, telejob, tele nanti masuk lagi. Kami juga belajar banyak tentang kondisi cuaca di pulau, Pak. Makanya waktu ke Belitung Timur waktu itu kita surveinya itu sampai kondisi. Jadi itu kan kalau udara laut itu sangat jahat. Nah, itu Handphone aja kalau pakai nggak waterproof itu rusak. ya. Kalau water resistant mbak, dulu saya nggak ngerti jaket water resistant sama waterproof beda di mana. Handphone saya rusak baru saya ngerti, nggak bisa yang resistant. Mesti waterproof, betul-betul waterproof. Udah pakai resistant enggak rusak handphone. Udah di laut, ya, di laut. Ya, apalagi yuk? Ya, mungkin Pak Tom Apa bisa kita ini? non invasif medical invasif teknologi itu kan masih banyak yang mungkin Iya, tergantung pertanyaan. Soalnya kita kan dari grup internasional. Jadinya ada rekan-rekan di Indonesia universitas yang maunya hanya orang Jepang, orang Australia, tergantung permintaan. besok kita ke Tarakan kan? Hanya mereka Kami ke maunya Tarakan apa, dulu Pak. mau topik apa. Besok ke Tarakan dulu Iya. kami ketemu dengan direktur tim Tarakan. Keperluannya Ketemu apa? semuanya, survei semuanya, bahas dengan tim spesialis di sana. Terus membahas juga berdasarkan database di sana penyakit apa yang paling banyak yang memerlukan minimal invasif teknologi. Jadi kita pilih sesuai prioritas gitu. Menurut kami selalu mulai kecil dulu, sampai pengertian bagus, terus bisa topik lain.
bisa objek, bisa segala macam, THT, paru-paru, GI. Nanti kita nggak ada masalah kan Bu, kalau dari Belanda, ada diaspora datang bantu. Itu nggak masalah, kan kalau kita senang, Pak. kalau kita ada pendidikan gitu nggak masalah lagi kan. Nggak ada masalah. Kalau pendidikan kan enggak ya? Nggak ada masalah. Jadi nggak dipersulit kan? Nggak. Jadi dokter spesialisnya ada, kita boleh mentrain juga gitu. Langsung kalau mau masuk ASEAN langsung bagus. Iya. Jangan separuh-separuh setengah-setengah nanti. Akhirnya hanya SIM mengemudi di Itu tadi Jakarta. dia loncatannya wujud loncatan kodok, jangan belajar lagi pengalaman orang yang salah alat gitu. Iya. Kita invest langsung yang di sini aja. Langsung gitu. Ya. Kita suka gitu Pak, sekarang Pak. Kita masih ribut mau bikin SPBG yang CNG, yang compressed natural gas. Seluruh dunia udah LNG yang liquid, yang investasinya murah, panjang. Kita masih terus nanti dia orang dengar di semua kita masih di sini lagi. Ngapain? Dulu kan dia nggak ngerti LNG karena dia masih berkumpul di sini ya. Nah sekarang kalau kita yang terakhir datangnya ada untungnya Pak. Yang negara terbelakang itu ada untungnya. Biar orang yang belajar salah gitu. Jadi orang yang belajar salah ya kita loncat aja ke dia yang benar. Kenapa kita mesti ikutin? Kecuali kita bodoh mau beli alat bekas dia. Saya curiga tuh kita beli alat bekas Pak. CNG, ngapain CNG? Yang Cina bus truk semua ada LNG. Kita belum uji coba ditambah. Kan lucu. Itu sama aja mau habisin stok. Nah itu mental, harusnya tertinggal pun ada untungnya. Bisa buat revolusi ya. Lonjakan. Itu kan kalau dia salahnya gimana kan? Kenapa kita mesti ngulangin dia salah? Ya kita masuk hutan, mau berburu, mau mancing kan? Datang terakhir ada bagusnya juga. Udah dapat belum ikannya? Belum. Berarti sini kurang ikannya lagi kurang dikit pindah situ aja deh. Jadi ngapain ngulangin 2 jam nih? Kita tuh kayak gitu aja sebetulnya. Kalau diaspora mau bantu, banyak loh yang mau pulang-pulang untuk sekedar liburan. Iya. Ya. Nanti kalau wali kotanya udah mau tinggal di rumah, pakai salah satu rumah dinas waktu. Di Satrio pasti orang suka. Oh iya. Casablanca keluar, nggak di Satrio ini enak loh tinggal ini. Kan Satrio kosong tuh. Langsung keluar ke Casablanca, siapa yang nggak suka? Tapi tim pengajarnya tuh. Tim mengajar kalau orang Belanda mau ke sana Tim boleh. pengajar kan Iya. dari Senang-senang. Ya, jadi kita langsung kasih. Dulu saya gitu Bu. Iya. Jadi dulu ya saya dapat dari orang dari Irak, dari Australia, dari Inggris, pensiunan guru. Saya suka ngajar bahasa Inggris di kampung saya. Tinggal di rumah saya. Rumah saya bikin kayak hotel gitu kan. Seneng dia. Dia masak apa, makan apa. Dia tuh sore-sore murid-murid sekolah datang belajar. Dia sering nggak bayar. Kan? Iya. Untung nggak ada yang kawin sama orang sana juga. Iya. Kalau ada kawin jadi nggak pergi lagi deh. Sudah menyiapkan ini ya Pak. Jadi ini modul untuk sekian ratus penyakit yang berlaku di puskesmas. Soalnya Bapak dulu bilang mau sistem kita bandingkan soal sistem itu uang banyak, anggaran besar banyak. Terus kita cari anak diaspora di perbatasan Myanmar sama Thailand. Dia bikin buku itu dengan WHO. Wah, saya kasih hari waktu dicocok. Jadi cocok di masyarakat semua. Jelas sekali. Lagi tanya sekarang WHO Kita bisa di dinas digital. kesehatan ya. Semua ada ya Pak. Ya. Di- Udah dibikin Bu. kita kekurangan kita kan yang preventif ini Bu. Iya. Itu yang kita Bukan dokter bidan pun udah ngerti. Iya, bisa, gitu. Terus standarnya semua jelas. Masih bingung buka box itu, prototip ke pasien untuk situ. Hemat berapa banyak Pak? Iya bisa kan. Jika butuh tindakan baru kirim, tindakan juga gak gampang kan mesti cek darah apa segala macam gitu. Jadi apa SOP-nya udah standarized itu. Ini kaitannya dengan 18 rumah sakit tipe D yang akan kita buka sangat bermakna. Oh, cocok. Itu di perbatasan waktu Myanmar masih perang ada Iya, Myanmar sudah. Ya, kenapa kita mau naikkan kelas puskesmas? Selain masyarakat dipercaya ini untuk menolong orang miskin, Iya. tidak habis transportasi untuk nunggu pasien yang sakit. Ini pengalaman saya tahun 2006 di Belitung. Jadi orang miskin nungguin keluarga sakit 50.000 nggak cukup. Transportnya. Bukan itu apa mau makan? Yang makan. Yang jaga, tapi kalau dekat rumah di kecamatan dia pulang. Iya betul. Dia bisa bawa nasi datang dianterin yang nunggu. Nah ini untuk orang miskin harus seperti itu.
Makanya nanti ibu terapkan rayonisasi dengan BPJS. Kalau kamu ngaku miskin, bukannya di kelas 3, kamu tidak boleh pindah rayon. Kalau tambah dirujuk, rujukannya mesti satu rayon. Jadi nggak jauh-jauh. Nah, kalau nanti ke A, kita nggak usah ke RSCM lagi, ke pepet. Tarakan aja cukup Pak. Nah, jadi kita udah, jadi biarkan RSCM itu untuk orang Indonesia bagian lain, bukan Jakarta. Kasihan, kalau orang luar kota datang, saya kan beli bubble, kos 750.000, lihat situ. Matinya kalau tunggu 3 bulan. Lalu kita bangun mes, seperti itu. Bangun mes kita, bayar murah. Suruh tungguin. Saya kirim orang dulu, adik saya ke sana, tungguin. Kalau ada duit siapa ngurusin? Gak bisa makan Pak. Cara lihatnya gimana? Dia ada duit gampang. Lihat yang nungguin. Rokoknya apa? Kau yang kaya, aqua, roti. Nah itu bohong tuh, itu dia punya tuh situ. Kau yang gak ada duit, wah setengah mati tuh isi, pulang lagi tuh kakak. Akhirnya sih. Udah tahu kita nih. Jadi cara surveinya gampang. Nah ini yang kita mau lakukan di Jakarta. BRSCM itu buat orang lain datang nggak perlu. Semangat deh saya membantu itu. Saya yakin kok. Nggak ada yang susah kok. Asal kita kepentingannya semangatnya sama, nggak ada yang susah. Semangatnya sama gitu ya. Menyenangkan gitu nggak? Bisa kok gitu tuh seneng gitu. Saya waktu di bupati itu buat saya senang bukan gajinya. Ketika ada orang susah berobat dia nggak bayar, terus pulang di sesar semua nggak bayar, aduh senang. Ya dulu waktu saya melakukan sistem ini, kan kita kirim ke Kabupaten Induk, RSUD-nya. Itu di ranjang yang sama, di kamar yang sama. Itu sebelah tuh pada sedih semua pikirin duit. Yang dari kabupaten saya tenang-tenang aja. Saya tanggung Pak Sulanti dan Askes langsung beda. Hasilnya. Kita langsung beda. Nah akhirnya memaksa kabupaten sebelah ikut. Kalau kamu mau jadi bupati kembali, kamu nggak mau ikutin saya, kamu ikut. Nah itu yang saya senang. Jadi saya maksa orang ikut. Sama saya lebarin jalan. Dulu kamu lebarin jalan, saya lebarin jalan dulu. Full hot tip. Saya aliran naik. Mau kabupaten sebelah teriak-teriak orang. Masa nggak bisa, jalannya jelek lagi kan? Masa itu lebih bagus? Ya, kita ngapain kan? Paksa jadi bagus. Nah sekarang seluruh Belitung bagus jalan. Ya ada model, kita Jakarta kan, kita lakukan sistem ini, nanti orang mesti ikut nih. Sistem ini ikut, sistem ini ikut. Nah itu enaknya jadi pejabat di situ. Nggak kepuasan. Ya itu kita nggak bisa nolong orang. Mana sanggup 1 miliar kalau Bapak saya bilang 500.000, 2.000 orang habis. Sekarang orang sakit mencari 500.000 nggak cukup, kasih 5 juta nggak cukup kalau dia masuk ICU. Mana sanggup bisa kasih orang 5 juta? JP datang, 200 orang habis. Masa bisa? Nah, dan sistem-sistem ini yang puas gitu. Aku lebih segar sekarang. Coba aku cek kan, dokter bilang MRI sekalian, karena takut gangguan otakmu tegang gitu. Ini lucu ya dokter, saya dokter dari tahun 97. Beda lah dengan dokter dari tahun 97. Saya khawatir gitu. Endoskopi juga katanya, udah umur sekian, mesti tes. Di Eropa pun gratis, orang nggak mau, kata puasa. Makanya aku nggak bisa ketarakan, karena habis lupa itu saya pikir habis endoskopi bisa jalan. Sisanya belum, nggak mulus. Terus masuk MRI lagi kan. Saya pikir mau sok jago aja udah sikat semuanya. Dan habis siang selesai jam 1, langsung saya pikir 1 jam ke Tarakan, macet juga. Terus mulus, cepet-cepet pulang deh. Sampai malam saya ke kawinnya kemarin masih ini sisa. Baru saya tahu. Dokter udah selesai, lu boleh bilang sama orang lain, kepala lu semua otak lu beres. Gak ada sumbatan, gak ada apapun. Beres katanya. Kalau ini itu langsung dia tahu penyebaran kemana-mana. Wah hebat. Dulu kayak MRI itu ada ke Kuala Lumpur. Ruko-ruko itu ada foto pejabat kita atau jajan juga sampai presiden. Oke jangan Kuala Lumpur, saya presiden. Pineng juga. Pineng loh. Ada juga. Wah, makanya aku pikir saya nggak mau pergi. Mending di sini aja. Paling foto aku tempelin di luar. Orang itu juga jago-jago sih, saya membacanya mungkin beda. Alam yang kaya-kaya juga ke luar negeri juga lewat juga. Iya. Kalau lewat ya lewat juga. Om istri saya meninggal dari itu, cek up Singapura, semua bilang oke.
Nggak ada. Oke, makan durian, terus jalan-jalan ke Cina, stroke di sini. Bawa pulang ke Singapura berapa bulan tuh di ICU, nggak sadar. Benar. Pabrik rumah sakit nih, Nggak di sini. sakit tinggal mau meninggal baru ngiterin rumah sakitnya di sini diputer-puter. Udah mayatnya itu orang biasa aja loh. Ambil semuanya ya. Cuma beneran, pemilik rumah sakit di Nggak ada. kita, ada nggak yang berobat di kita? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Semua ke Singapura. Apa ke Gunung Elizabeth, Pak? Dikira ada gunung. Iya. Ternyata nggak ada gunung, cuma ngajak doang. Dan kalau meninggal di situ, Gunung yang satu. nggak setengah jam udah harus di parkiran. Itu ya, Harus di parkiran karena dia nggak ada space. langsung digeser ya. Iya. Jadi saya juga bilang sama Manusia. Itu lebih kacau ya. iya, karena nggak manusia sama sekali, jadi nggak ada kamar jenazah, langsung diparkir ambulan. Ayo, Langsung harus aja. balik ke airport, Gila. bayar sana semua dan harus bayar semua. Makanya tadi orang Indonesia bodoh sukanya ke situ. Dan Karena dia ada itu loh, izin-izinnya loh ngurusin. Oh iya. Ada, Pak. Di sini Ada. banyak di Jakarta. Oh, banyak sekali tuh. Ada izin gini, Iya, izin gini. iya. Habis mahal juga tuh. ada sekarang kamar yang satu malam 90 juta. Sini oke loh, sudah saya bilang dokter. Asal dokternya kompak ya. Iya. Saya ketemu Prof. Apa tuh yang kanker itu? Ke Aduh, Yang yayasan kanker. Aku jadi lupa namanya tiba-tiba. siapa Prof? Ada Prof. Mutalik. Dosen apa nih? Bapak pakai di semua nggak ada. Mutalik. Mutalik kali. Nah, dia bilang sekarang dia udah bentuk tim. Jadi di situ juga ikut. Dia bikin timnya semua. Kenapa kamu ketemu ngobrol? Wah hebat. Asal mau ada tim kerjasama, dokter kita oke. Kalau nggak repot, semua kasih obat, nggak apa-apa. Kayak saya dulu pengalaman gara-gara tes cepet. Saya udah kasih obat, nggak apa-apa. Dengan nggak apa-apa. Saya minum kok, saya kamu udah telepon adik saya. Lu kebanyakan obat lu. Kebanyakan. Langsung saya buang, sehat saya pulang. Jadi itu kadang-kadang tuh gitu egoisnya dokter. Semua nggak apa-apa. Kan mereknya banyak obatnya. Mereknya Banyak. banyak. Justru kalau di Indonesia sekarang yang ikutin inasi bijis itu malah lebih aman. Iya. Karena obatnya nggak bisa macam-macam. Kalau yang VIP bisa-bisa kena. Enggak, saya sendiri ngalamin Pak. Iya, Mokhtar itu ya, Pak Mokhtar kan pusing. Terus saya bilang coba lihat Pak obatnya apa. Oh iya jelas pusing Pak. Perutnya sakit ya? Iya, iritasi. Dikasih Duragesic, dikasih Provemid, dikasih Panadol, Oh, dikasih Konsan. Pak, enggak bocor perutnya udah bagus. Itu semua sama. Ibu saya juga gitu. Tapi kan, untung saya periksa obat saya antara tahu sama nggak tahu obat udah lupa kan. Terus saya lihat, kok mininya gede? Ini kan mirip saya lupa obatnya apa. Terus saya sama susternya, sus nggak salah nih obat. Kok mirip gini tambah gini apa nggak lebih gede? Enggak, ini kata dokter, suster mana ngerti kan kata dokter kan? Saya lu coba telepon dokternya, ini dokter berbeda, dia telepon dari dokter bilang saya mau tanya. Telepon dokter saya bilang, oh iya itu gejreng, itu kurangin aja nggak apa-apa. Sama aja. Kalau gitu itu pingsan ibu saya udah keluar gitu. Itu yang terjadi. Ngelesnya gitu. Mereka gitu aja nggak suka apa-apa nggak dipakai, mau juga nggak apa-apa, tapi nggak usah nggak apa-apa, ngomongnya enak aja gitu. Kalau saya nggak tahu, suster kasih, dokter nggak ada, dokter jaga, dokter medis pagi lo dilaporin kalau udah mulai sekarat nanti. Itu, makanya saya itu jarang sekali mau minum obat, Nggak perlu sih. nggak mau minum obat, mau suplemen aku nggak suka. Ya gue udah tahu. Makanya hajar jus, Jus yang bagus. hajar jus kalau udah minum hajar jus sama tidur. Kalau demam, terpaksa demam nih. Udah demam flu nggak enak nih. Aku ada obat ajaib, paratusin. Dari aku buka apotek aku udah tahu tuh paratusin aja udah. Pokoknya kalau udah nggak enak, hajar paratusin udah. Betul itu aja. Ini kalau udah nggak enak, iya pasti tahu. Hajar paratusin, hantam balsam kiri kanan belakang tidur aja. Paratusin aja. Hanya tadi ini Pak, kalau boleh kita kembali ke Rumah Sakit Tarakan. Tarakan ini kan punya Pemda, sudah tipe A ya, spesialis lengkap. Saat ini memang bedah jantung sudah 100-an gitu kan. Tapi kan sebetulnya banyak hal-hal lain yang spesialisasi tertentu
yang kalau itu diusahakan bisa di-train untuk minimal invasif atau operasi tanpa pisau, itu akan menyelamatkan lebih banyak lagi. Nah, cuma kita ada pertanyaan memang, kalau dari diaspora kita siap men-training, termasuk perawatnya juga, karena perawat harus perawat khusus, nggak bisa itu perawat khusus. Kalau mau nunggu minta dari RSCM nggak akan dapat, lama nggak akan dapat. Nah, alat sekarang mungkin pada saat training bisa, tetapi untuk memungkinkan jam terbang dokter juga latihan. Tentu ini kita nanti akan minta dari manajemen rumah sakit Tarakan. Kasus apa yang sebaiknya kita mulai dengan minimal invasif, ya, yang paling banyak tentu di sana. Gitu. Dokternya juga siap di training semuanya. Nah, ketika dia sudah selesai training, lulus begitu, tentu kan dia harus ada alatnya. Nah, itu kalau Tarakan itu prosedurnya gimana? Ke Pemda atau bagaimana? Ke Pemda. Ke Pemda. Tarakannya terus ke Pemda. Oh, jadi bisa. Dia otonom. Iya, dia otonom kan ya, Bu ya, dia otonom kan. Kasih tahu dinas sama kita. Oke. Nah, sebetulnya orang-orang bekas mantan kepala rumah sakit, ibu tahu nggak paling bagus jadi apa namanya? Direktur hotel. Iya, servis. Pasti hebat hotelnya. Rumah sakit lebih pusing, bersih-bersih. Jadi kalau orang rumah sakit itu ditarik ke hotel, enak banget kerjaannya, Standarnya jelas ya. dan mudah. itu kalau yang hobi itu ya. Iya betul, rumah sakit itu Mama juga hotel hospitality. hospitality. Sekolah hospitality. Hospitality management. Iya. Dari bekas hotel masuk untuk jadi marketing di rumah sakit, bagus. Oh, Hospitality club, gitu loh. Jadi kalau untuk teknisnya mesti masuk. Untuk kebersihannya. Kebersihannya bagus, gitu kan? Gitu loh. Rumah sakit itu harus rapi, Iya. untuk bersih. Bersih, aturannya juga. Jadi agak beda sedikit. Ya tinggal itu aja. Iya. Ada lagi yang lain? Nah, yang lain sih mungkin yang kita kepikir nih Pak ya. Tarakan itu kan di pusat kota. Oke. Di sebelah Tarakan itu ada memang ruko-ruko yang udah nggak berpenghuni. Oke. Nah, kalau itu diambil Kita juga. mau beli itu dan Nah, ya untuk bisa menjadi pusat misalnya training minimal invasif. Sebab saya udah survei itu nanti ngomong aja ke Tarakan, suruh ajuin kita beli aja. Iya. Supaya kalau dia agar ini bu, Iya. dinas kesehatan ini beli. Karena kalau Jadi minimal gampang, invasif Pak ya, bisa dua. Oh, itu kan. Minimal invasif. Atau kita dia RSUD beli apa lebih gampang deh ini. Iya. Nanti kita lihat Yang nama. banding semua Iya. lebih mudah. Iya. Jadi kita melihatnya kalau Tarakan, sebab sejauh ini kita belum ada loh pusat minimal invasif. Hanya sedikit ada. Jadi minimal invasif di kota-kota ya. Contoh endolaparoskopi itu ada di 1-2 gitu ya. Tapi sedikit. Hanya bicara usus buntu aja. Ya, tapi belum yang lain-lain. Misalnya kalau di Jakarta, di Indonesia kita komplikasi kanker kan ke lung cancer ya Pak. Iya. Jangan harap kita ada punya tim cancer yang bagus loh. Tim lung cancer yang bagus itu. Makanya kebetulan Prof. Tom ini kan ahli juga di pulmo, mentor internasional untuk bronkoskopi dunia kan. Nah itu bermanfaat sekali di situ. Kita kepengen bantu juga tim lung cancer di rumah sakit punya Pemda, gitu loh. Karena kasusnya sudah banyak dan saya sudah perhatikan, baik di Darmais, baik di RSCM. Kalau lansia masih di Darmais ya? Masih Betul, tapi nggak ada waiting listnya udah lama sekali. Tapi waiting listnya udah lama. 2-3 minggu percuma. nunggunya. Iya. Tapi Bisa sekarang kita- juga dalam penyakit harus multidisipliner. Ya, mesti paliatif. Harus Iya. cost efficiency itu Iya. kalau terus jalan. Iya. Semua multidisiplin. FDN akhirnya paliatif dan itu kita nggak punya paliatif center yang baik, gitu loh. Makanya kita juga ingin bantu. Kalau alatnya jalan, kalau punya mobilnya jalan aja. Ya, Harus terus jalankan. jadi Nah, pelatihannya dipakai. ya. Pelatihan job on training. Pelatihan ahli parunya juga. Jadi kita mau juga lihat juga itu. Ya, gitu. Jadi kan Kan bisa back to back ya. ya betul. Jadi kalau kayak seperti Tarakan juga kan bisa pelayanan masyarakat nggak mampu bisa. Tapi begitu kalau minimal invasif di situ menjadi pusat pelatihan, swastanya bisa dibuka gitu. Jadi bisa juga gitu, private. Jadi ada cross subsidiary seperti RSCM dengan bencana VIP-nya. Rencananya kan hanya sebetulnya kan cuma poliklinik. Di belakang sebetulnya udah dibuka itu Pak yang Tarakan, yang khusus untuk VIP-nya. Yang di depan memang khusus semuanya kan Lumayan, dia yang udah banyak sekarang pendapatannya juga udah Lumayan, secara ya. signifikan. lumayan Nah, itu. Tarakan. Kalau ditambah nanti dengan Prof Tom punya minimal invasif itu bakal
bagus sekali. Dan CA itu di Jakarta waiting listnya lama. 3 Kalau bulan. itu ditarakan bisa digarap bagus Pak. Iya. Khusus aja deh, nggak usah banyak-banyak. Jadi katakan kalau beras udah banyak. Bisa minta ruangan lagi, Iya. beri ekspansi. Ya tadi itu Pak yang ruko yang mau sama yang digeser. 7.000 itu, Oh ya. 7.000 itu Ya. bisa dirubah itu, Bu. Hibahin aja mereka. Kita butuh mau jadi LSCM-nya versi kita. Pemda, karena RSCM sibuk so. Atau bisa juga kalau ibu puskesmas, mereka ada ruangan mereka, jadi baik kan di opnam di tempat ibu kerja. Oh ini Pak, transisi rawat inapnya. Iya. Harus seperti itu. Iya. Itu mungkin dari Prof Tom mengenai minimal invasif sudah oke. Tengah-tengah. Iya. Jadi Maunya minimal apa? invasif. Kasih tahu. Jadi nanti dengan direksi Tarakan dan timnya ya, karena ada 4 bidang kan, di bidang obgyn, di bidang THT, bidang infeksi Ya, tolak pernapasan, abdomen. dan abdomen. Tinggal mereka pilih ya Pak ya gitu ya. Nah mungkin Pak Johan mau update tentang apa yang sudah kita perbaiki di bidang telemedicine nanti berhasil rapat yang lalu ya dengan tim Pesos ya Pak Supeno ya. Pak Supeno juga mau silakan. Jadi di awalnya kita akan dalam waktu cepat mungkin mulai di Marunda dengan roll out EMR system. Jadi kita akan Langsung siapkan ditarakan ini. di Marunda yang di juga. Marunda dulu. Ah. Yang di Marunda. Tapi nantinya itu sistemnya sama, server bisa ditaruh tangan. Server Jadi ini ya. kita demografi pasien dan data rekam medis pasien, karena di Marunda ini kan suatu lokasi yang baru, kita ingin punya data yang fresh semua. Nah, begitu data ini sudah lengkap tertata dalam waktu 4 minggu kira-kira, kita akan mulai implementasi satu dulu alat yang tele healthcare itu dengan SOP yang ada. Kita mulai terapkan. Kira-kira rencananya seperti itu. Nanti habis itu bisa coba modal baru. Iya. Iya. Bu, yang penjaringan Iya Pak. itu tadi udah datang dari Podomoro, dia mau terusin bikin. Boleh nanti. Dia mau biaya Majemuk 1 tahun, habis itu kita kapitasi aja dengan mereka, Bu. Iya Pak. Jadi itu kan tuntutan masyarakat. Masyarakat rusun itu pengen di bawah rusun itu ada. Nah kita bisa jadi itu ngurangin kemacetan. Dan orang juga lebih suka cek kesehatan sebetulnya. Kalau tinggal turun ada, terus nggak bayar dia lebih suka. Nah itu harus membuat orang suka kan. Yang pasar kita udah jalan baik dulu. Yang pasar Sudah, Pak. ramai nggak tuh? Nggak, saya belum Bagus, tahu. ada 18 yang cukup bagus. Pasiennya juga banyak. Bagus kan ya. Makanya pikiran saya gini, ibu-ibu ke pasar karena kan nunggu sayur murah. Dia memang nunggu kalau dia pakai ongkos ke puskesmas dia nggak punya ongkos. Tapi kalau ke pasar orang makin miskin. Tiap hari dia ke pasar. Iya. Karena dia nggak punya kulkas. Nah sambil nunggu sayur murah itu kan itu agak siang kan murah. Iya. Maksud saya kalau ada klinik kenapa dia nggak check up? Dari pap smear segala macam dilakuin ya Bu. Tes kanker, tes HIV, semua kita. Jadi itu logikanya kayak gitu cara berpikirnya. Kita membuat orang tuh daripada nunggu ya sini deh. Oh itu udah ada di pasar. Pasar. Udah ada. Udah Kita ada udah pasar. masuk pasar. 18 pasar udah ada. Iya Pak. Udah. Jadi ibu-ibu yang belanja nunggu itu dia ke pasar check upnya. Yang program-program tes gratis Iya. itu lakuin aja Bu. Sambil edukasi makanan sehat Pak. Iya. Formalin, Mother and child orang care. itu kita ajarin. Ya sambil nunggu kan. Karena sayur itu kalau siang dikit buah-buah lebih murah, sayur lebih murah. Dia tunggu dia. Bisa ditaruh ya di situ sebenarnya. Ya, bisa, Dari- bisa. Ya, bisa tahu. Jadi selain kita melakukan prevensi, edukasi, sekaligus pendataan. Ini akan otomatis nanti dengan peralatan ini kita semakin lengkap pendataan yang ada. Cara prevensi setiap area itu kan lain-lain. Ada habit-habit tertentu yang mungkin per area lain. Nah, itu kalau kita punya data yang lengkap, strategi bisa diatur nanti. Jadi kita tuh inginnya justru layanan kesehatan ini tidak menunggu, tapi kita juga bulan. Nah, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Di pasar-pasar sudah mulai inisiatifnya tuh, kalau saya lihat sangat-sangat positif, sangat bagus. Jadi, Pak Supeno.
Jadi udah siap sih. Oke, Udah elektronik medical. Iya, elektronik medical record itu akan memiliki data sejarah kesehatan sebanyak mungkin yang kita bisa dapatkan. Dan juga seperti Pak Wagub tadi sebutkan, kalau kita tertinggal Pak, itu sebetulnya suatu challenge, suatu tantangan dan sebetulnya sesuatu keuntungan. Karena kita bisa loncat Pak, kita nggak usah berevolusi. Juga untuk medical record, kalau di dunia ini ya dunia barat, dunia lebih maju, mereka elektronik medical record itu yang dianggap sesuatu yang sangat penting pada saat ini. Kita nggak mau cuma di situ aja. Kita yang taruh milestone-nya, kita mau ke PMR, jadi personal medical record. Kalau saya lihat, jadi di sini misalkan orang tua saya, mama papa saya itu kalau mau ke dokter cari-cari data lab, data segala. Kadang-kadang itu kita hilang. Untung kalau kadang dikasih, misalkan buat EKG, dokternya yang buat, datanya di tangan sama dokternya. Padahal yang berhak ini itu kan personal. Nah ini akan kita luruskan. Sebetulnya setiap juga pusing, lupa. Kalau saya ditanya dari mana cek hasil kamu dari tahun 2000 apa? lupa. Aduh, saya udah pindah rumah atau taruh di mana? Iya. Dokter pergi yang sama aja dengan data kita loh. Walaupun dia cuma scan ya, dia pun pusing nyari, dia cuma scan aja. Cara dokter dia scan kan. Nah hasilnya kan pusing. Warga itu jadi setiap person di negara ini harusnya itu nanti punya. Itu tugas BPJS. Iya. Depannya, yang penting kita sudah mempersiapkan, nanti bisa ke sana. Ada lagi yang lain? Geser lagi tuh. Sudah semua ya, jadi pertanyaan. We just wait. Tailored approach. Ya, jadi mungkin Maunya apa? kita spend beberapa hari di Tata. Kita kemarin dan juga kemudian kita juga nggak ingin sih Pak, jangan sampai nanti dengan mentor internasional datang ngajarin terus dipersulit nanti oleh para dewa dari UI gitu. Jadi kita juga perlu nunggu. Nggak, kalau kita udah pendidikan kerjasama dengan Kita perlu nunggu Pak. rumah sakitnya yang kerjasama, ya kan pemprov kan. Langsung ya, dia udah pendidikan aku udah seneng, udah seneng. Mau yang sumber waras belum bisa, kalau mau jual aja Susah Pak, kemarin rupanya masih tarik ulur dengan ada serikat pekerjanya di sana. Kalau mau Pak, SDM-nya kita jangan ambil Pak, kita beli rumah sakitnya aja, karena kaitannya dengan SDM-nya itu yang rupanya yang bikin pusing SDM-nya. SDM-nya, karyawannya. Iya kan, yang sumber waras ya. Kalau dari Bu Kartini dia betul-betul ingin jual. Kemudian dia hanya minta tolong dibangun rumah sakit dan pusat. Kita masih namanya sumber waras, RSUD sumber waras. Dan saya mau jadinya itu juga pendidikan. Saya juga mau jadi itu masih pendidikan. SDM-nya kan, SDM-nya yang Biasanya gampang, karena volunteer kan terima dulu, macam-macam pecat, bayar tak sesuai dengan itu. punya yayasan Pak. Sudah punya yayasan. Sudah punya itu Pak. Kita Tinggal deal aja. dia Dengan Ibu Kartini. kalau dia mau, kita mau. Setahu saya sih ditawarkan bahkan. Coba aku tanya. Sudah ketemu saya dengan Pak Aci ya Pak. Memang masih antara ya enggak. Enggak, kalau untuk karyawan kita terima kalau apa macam-macam kita PH, hitung aja. Hitung Berapa PH? kan. Itu kereta api, kereta apa jalan. Saya tarikan ke PT Transportasi Jakarta, Pak Sri Cuncoronya. 1 tahun dia mutasi 12.000 pegawai, pecat 150 kereta api. Nggak bisa jadi kereta Jadi api. bagus kereta api sekarang Pak. Mungkin bisa kayak gini, 150 pecat, dia nggak mau tahu. Nah, saya butuh orang kayak kamu ditransfer ke saya bajak nih. Jadi saya taruh di direksi transportasi Jakarta, Transjakarta. Lo masuk sini mana nggak beres, pecat semua, bayar aja pusing awal. Itu dari kereta api. Bagus. Iya, itu karena itu ada tukang pecatnya. Terus yang ada preman, ada yang bintang 2, polisi ada bintang 3 sama marinir. Ini pun saya tarik jadi komisaris. Saya telepon mereka, semua kereta api yang lakukan ini over ke saya. Kalau udah bagus, kita beresin seluruh bus Jakarta, seluruh terminal halte bus, jadi nanti sama kereta api gabung jadi bagus. Soalnya udah bagus loh kereta api. Bagus kan. Udah kayak bagus. Semua terminal bandara, udah kayak bandara.
Udah kayak bandara. Kereta api kita tuh kayak bandara. Orang sekarang pakai itu KTP Pak, hebat. Saya kemarin heran. Hebat. Ya, saya. Nanti kita kontak-kontak. Oke, baik. Lalu kita kontak Mas. Ya, oke. Baik. Oke.